pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Saya tidak mau, pokoknya aku akan jalan melancarkan pembangunan kami. Tidak bisa. Sebelum itu ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Pihak sama-sama Saya tak mau tahu, pokoknya ini yang saya mau. Mereka dan sahabatku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin misalnya begitu mudah Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda, Smisar. Baik, saya akan mengajar polisi akibat negeri. Sekali dia telah berada di desa, akan saya kembalikan. Baiklah. Itu kehidupan rakyat pasti akan bersama. Baiklah, namun masih ada harapan dari keraton. Dia keturunan wali, ia bernama Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati mengemban tugas saat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, jika menurutmu itu akan menjadi Pemimpinan Smisar membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Bagaimana kita bisa makan? Untuk diri pun, pasien tak kuat untuk menangkap kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar. Tangan keuangan kita sudah mencapai kebangkitan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia akan memiliki banyak kenalan dengan sesama bangsa ini. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan, insya Allah dan jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smisar berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahuis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Perintahkan pasukan kita agar segera memasang patok. Baik, akan saya laksanakan. Tapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro karena pemasangan patok melewati pekarangan Pangeran Diponegoro? Apa pedulimu? Biarkan saja, ini demi kepentingan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang bersuruh kalian mencabut patok-patok ini? Pasang benar-benar. Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaan semakin sulit karena serdadu Belanda. Mari kita buat benteng. Tuan akan kita lakukan di perjuangan kami bersama. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Tapi kita harus memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau itu memang hal yang terbaik. Siap. Bagaimana kalian ini menghadapi Pangeran Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini caranya, kita akan habis dalam perang. Tetapi kita sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat benteng strategi itu. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang ke pasukan Belanda, jangan sampai kita berubah. Siap, Tuan.
pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basyah untuk berunding, tetapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat untuk menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawadiningrat? Mungkin bisa, kita bisa meminta bantuan pasti. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro-Diningrat. Mengapa kamu tidak terima saja rundingan yang diadakan Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu Belanda mengadakan rundingan akan memberikan banyak peluang kita. Ali Basyah pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuhan Ali Basyah? Apa yang bisa Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dapat Diponegoro kesalahan kau dan salah aku untuk melepas semua ini. Baiklah, akan saya wujudkan. Tapi setelah perjanjian, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuhan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Kita buat sayembara saja. Apa isi sayembara itu dan segera kami buka puasa. Buat saja, siapapun yang dapat menemukan Diponegoro akan mendapat hadiah 20 ringgit. Siap Tuhan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Pombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju ke pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Audio nih toh. Ci, loro. Siap Tuhan. Saya action dulu. Kita bersama. Nah.